Ya. 5번 nomor 5, 9번 nomor 9, 14번 nomor 14, 15번 nomor 15, 22번 nomor 22, 23번 nomor 23, 25번 nomor 25, 26번 nomor 26, 27번 nomor 27, 29번 nomor 29, 30번 nomor 30, 32번 nomor 32, nomor 36, 37번 nomor 37, 38번 nomor 38, nomor 48. Terus di JKT48 juga kan belajar banyak, jadi bisa ngedance, bisa sambil nyanyi juga gitu. Terus apalagi ya, banyak hal yang didapat di JKT48. Bisa lebih dekat sama member-member lain, banyak teman, banyak pengalaman gitu. Banyak deh suka dukanya selama di JKT48 ini gitu. Perasaannya cepet banget sih, soalnya kayaknya kemarin kan kita kan kayak baru audisi, bener-bener namanya tuh dipanggil satu-satu, nomor pesertanya dari mulai deg-degan sampai aduh nama aku kepanggil nggak ya, terus akhirnya kepanggil. Terus dari situ hubungan kita tuh makin jadi erat gitu, kayak dari dulu kita jadi cuma teman audisi sampai sekarang itu bener-bener udah kayak keluarga gitu. Kayaknya JKT48 tuh udah ada dalam kehidupan aku, bener-bener nyatu gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu hari atau 2 hari nggak kumpul sama yang lain, rasanya tuh kayak aduh yang lain kemana ya. Sama sih, sama kayak dari performnya, dari fans-fansnya, dari semuanya tuh kayak kalau misalnya 1 atau 2 minggu nggak perform di TV tuh kayaknya aduh kangen juga ya perform. Ya pokoknya rasanya seneng, bahagia. Semoga JKT48 bisa sampai selama-lamanya, semoga makin sukses, semoga makin utuh gitu, jangan banyak masalah gitu. Seneng banget, kita udah 1 tahun bersama gitu. Nggak kerasa sebenarnya, dari awal kita nggak kenal satu sama lain, terus latihan bareng dan akhirnya bisa setahun dan kita deket banget dan udah kayak keluarga, tiap hari ketemu hampir sih ya kayak gitu. Iya udah setahun lebih kan jadi member JKT48, jadi perasaannya sih senang karena di sini kan kita juga banyak belajar dari yang aku nggak bisa ngedance sama sekali gitu, jadi akhirnya sekarang bisa ngedance. Banyak suka dukanya sih karena jadi di sini tuh nggak gampang, nggak kayak yang di pikiran orang-orang gitu. Di sini pasti harus penuh kerja keras karena ya pokoknya banyak banget lah yang udah kita laluin, dari senang, sedih, suka dukanya gitu banyak banget. Soalnya kan kita di sini juga sekalian belajar kan, kayak sekolah gitu. Kita bisa belajar bisa lebih baik lagi gitu. Misalnya dengan dance, nyanyi ataupun dengan tampil di depan penonton, gimana kita biar bisa percaya dirinya gitu. Dan kekompakannya juga dari tim kita jadi tambah mengenal satu sama lain lah, jadi tambah senang. Perasaan aku selama 1 tahun di JKT itu tuh seneng banget, karena nggak berasa itu kita ternyata udah 1 tahun di JKT. Terus aku seneng banget sama di JKT, banyak pengalaman yang aku dapet. Kayak dari awalnya aku kan emang nggak terlalu bisa dance, tapi sekarang aku tuh belajar di sini supaya bisa dance, sampai akhirnya bisa ngafalin kayak setlist 16 lagu gitu. Jadi tuh di sini tuh bener-bener aku dapat banyak pengalaman, kayak gimana tuh caranya ngafalin blocking gitu kan. Terus habis itu tentang waktu juga, disiplin kan, kerja sama orang Jepang tuh harus disiplin. Terus habis itu di sini juga aku dilatih vokal, jadi bisa lebih bagus suaranya, bisa melatih vokal, melatih kemampuan gitu juga. Terus kayak di teater kita belajar buat MC, jadi aku seneng banget di sini tuh
kita bisa mengembangkan bakat kita yang tadinya nggak kelihatan bisa jadi kelihatan di sini. Kayak kalau teater kan MC, kan aku nggak ngerasa kalau aku tuh bisa kayak MC gitu. Tapi sama di teater berlarut-larut, berterus-terusan teater, lama-lama tuh bisa teater, bisa nge-MC, jadi bawa suasana gimana. Kayak kemarin juga pas tahun baru kan aku jadi pemimpin tim merah gitu, jadi istilahnya kayak MC-nya tim merah. Di situ tuh aku banyak belajar gimana caranya membawa suasana supaya suasana itu jadi enak gitu kalau dibawa, gimana caranya ngatur-ngatur acara-acara jadinya bisa berjalan dengan baik. Jadi kesannya tuh seneng di JKT deh, aku tuh seneng banget bisa bergabung di JKT. Berasa gimana ya, perubahannya tuh banyak banget. Yang pertama aku kurang dance-nya, terus gitu ya, pas pertama setlist tuh aku sampai dimarah-marahin sama senseinya. Tapi setelah usaha keras itu hasilnya bisa membuahkan hasil yang lebih gitu. Jadi aku bisa beberapa blocking, terus udah kayak gitu ditambah fansnya juga makin banyak. Udah kayak gitu jadwal kan sekarang makin padat nih, kita ada yang on air, ada yang off air kayak gitu. Jadi kita bakalan bisa dikenal ke masyarakat juga gitu, dan semoga masyarakat juga bisa mengenal kita lebih dalam lagi gitu tentang JKT itu apa. Senang, terus apa lagi ya, bangga juga soalnya JKT bisa diterima masyarakat luas. Habis itu yang tadinya kita masih dalam perkumpulan, maksudnya yang tahu hanya segitu doang kan orangnya, tapi makin lama makin bertingkat, semua masyarakat tahu gitu kan. Jadi ya senang lah soalnya JKT udah keluar kemana-mana istilahnya gitu. Ya kan, awalnya kan lewat email, terus ternyata ditelepon, udah gitu audisi bareng-bareng yang lain, training dulu sebulan, terus akhirnya diterima. Tetap bertahan karena apa ya, JKT48 itu ini tuh masih belum apa-apanya gitu, masih penasaran lah apa yang bakal terjadi nanti lagi gitu. Rasanya setahun di JKT itu banyak banget kesan-kesannya. Awalnya aku sama member JKT itu kan gak kenal. Sekarang tuh selama setahun udah jadi kayak keluarga sendiri, kayak saudara sendiri. Soalnya kan tiap hari ketemu juga. Terus dulu tuh JKT48 kalau misalnya perform tuh cuma satu lagu kan, rotation doang. Nah sekarang lagu udah banyak, udah 2 setlist juga. Sekarang JKT48 di teater, sering meet and greet. Pokoknya seneng juga sih bisa bikin fansnya seneng. Yang paling berkesan waktu kita punya teater pertama kali di sini. Jadi kayak perform pertama kali, seneng banget gitu. Apalagi fansnya banyak juga yang datang ke sini. Perasaannya menjadi member JKT48 selama 1 tahun ini ada suka dan duka, ada sedih, ceria gitu. Pokoknya di sini tuh berbagai apa ya, halangan rintangan tuh semua di sini gitu. Tapi kebanyakan senang aku di sini. Jadi kalau misalnya pulang kuliah langsung ke sini gitu. Jadi kalau misalnya di rumah bawaannya tuh pengennya ke sini terus. Ya yang pastinya sih aku seneng banget ya. Terus aku juga bersyukur banget bisa di JKT. Terus kita bisa lewatin setahun tuh rasanya tuh nggak berasa banget. Kita udah kayak keluarga gitu semuanya. Jadi kalau misalnya kayak 4 hari atau 5 hari nggak ketemu ya tuh rasanya udah kayak sebulan gitu, karena emang udah kebiasaan tiap hari ketemu kan, latihan bareng, saling mendukung satu sama lain. Pokoknya aku seneng banget lah. Kesannya yang pasti seneng banget, bangga aku bisa bertahan sampai sekarang ini, dari awal sampai sekarang. Itu suatu kebanggaan banget buat aku. Yang pertama sih banyak banget pengalaman yang aku dapat, terus juga aku punya banyak teman, banyak orang yang makin kenal sama aku. Ya perasaannya sih senang. Terus kalau misalkan kita kan udah terbiasa tampil, jadi lebih percaya diri. Selain dari kita kalau dari skillnya mungkin emang pasti bertambah ya, tapi kalau yang aku rasain sih lebih ke hubungan sama membernya gitu. Jadi kita semua lebih dekat. Kalau buat aku sih semuanya berkesan. Kenapa? Soalnya aku tuh kalau dulu orangnya jarang
agak susah bergaul, bersosialisasi. Jadi segala kegiatan yang diselenggarain sama JKT48 ini bikin aku bisa lebih bisa berkomunikasi sama orang lain, bisa bersosialisasi, dan yang pastinya punya banyak teman, gak cuma dari Indonesia aja, dan bahkan dari Jepang, dari AKB48 gitu. Jadi semuanya berharga buat aku. Berubah dari awal, kalau orang bilang sih aku kayak anak kampung kalau pertama, tapi sekarang berubah banget katanya. Rambut dulu kan kayak model-model apa ya, jadul gitu lah pokoknya. Perasaannya sih yang pasti seneng banget, karena kan kita udah sama-sama bareng-bareng gitu dalam 1 tahun di JKT48 itu udah seperti keluarga, udah kayak adik kakak gitu, sama-sama saling mengerti satu sama lain. Kalau misalkan ada teman yang sedih, ditanya kenapa gini-gini, itu pasti seneng banget, keluarganya tuh ada gitu. Dan yang lebih senangnya lagi tuh berjuang bersama fans gitu dalam 1 tahun di JKT48 gitu. Kalau dalam JKT-nya itu kebersamaannya, terus habis itu pengertiannya sama sih, kebersamaan. Jadi kayak satu sakit semuanya kayak ayo ya kasih dukungan semuanya gitu kan. Terus habis itu dalam segi dance-nya juga misalnya ada satu nggak bisa, nanti saling ngajarin, saling ngebantu kayak gitu-gitu. Kalau pengalaman yang paling berkesan tuh kayaknya semua tentang entertain yang pernah aku jalan di sini tuh yang pertama kali gitu, itu yang bikin berkesan. Kayak waktu syuting TV gitu, itu yang pertama kali gitu buat aku, karena aku belum pernah ikutan ikutan entertain sebelumnya gitu. Jadi ya seneng aja karena bisa nambah pengalaman gitu. Jadi ntar kalau misalnya udah gede bisa diceritain ke orang-orang. Ke anak sendiri juga misalnya ke anak sendiri bisa diceritain gitu, dulu aku kayak gimana kan bisa. Pas itu ulang tahun JKT48 yang semuanya naik, JKT semuanya yang generasi kedua juga naik panggung, satu panggung. Terus digomongin tim J itu siapa gitu. Setelah 1 tahunan, pas kita konser untuk ulang tahun kita, diumumin tuh tim J. Wah, dari dulu kan kita nanti itu, soalnya kita kan selama ini titelnya masih Can't You Say. Jadi pas diumumin tim J semuanya senang, udah gitu semuanya keterima, alhamdulillah gitu. Ya kan, yang nggak tahu juga kan nama ya dipilih ya. Yaudahlah, bersyukur aja, berarti udah dikasih kepercayaan nih sama semuanya, dari staff sama dari member juga berarti kan udah ngasih kepercayaan, harus dijalani dengan baik. Cuman kan masih tahap belajar nih, jadi semoga aja nanti lama-lama bisa lebih baik gitu. Bisa menjadi kapten yang bisa memenuhi semua keinginan member. Semoga saya bisa memimpin member. Setahun JKT itu perasaannya senang. Terus kan di setahun ini tuh JKT48 itu kebentuk tim J, terus ada juga Gen 2 gitu kan. Kekeluargaannya, jadi kita tuh pasti bareng-bareng, lagi sedih, lagi senang, bareng-bareng cerita-cerita satu sama lain. Ya, yang paling berkesan selama 1 tahun ini JKT48 tuh pas kita manggung di Tokyo Dome. Jepang, kapan lagi coba artis-artis Jepang aja susah banget masuk Tokyo Dome gitu. Kita tuh kesatuan 48 lah. Pokoknya Indonesia kayaknya nggak ada deh ya artis Indonesia, maksudnya grup atau band gitu yang masuk di Tokyo Dome tuh nggak ada, cuman JKT48 itu banget. Yang paling berkesan sih kita bisa manggung di Tokyo Dome, soalnya itu kan ber-AKB48 ya, jadi itu kan Tokyo Dome itu kan salah satu hall terbesar di Jepang, dan
bisa saya dibilang tuh terkenal juga di seluruh dunia. Jadi cuman artis-artis tertentu aja yang bisa masuk ke, yang bisa perform di situ, dan kita JKT48 baru setahun udah bisa tampil di Tokyo Dome. Pada saat di Tokyo Dome juga diumumin kalau ada perpindahan 2 member AKB, yaitu Akita Kajosang dan Nakagawa Harukasang. Pada saat itu sih perasaannya kaget banget, soalnya nggak nyangka kalau misalnya mereka bisa dipindahin ke JKT48. Terus seneng juga karena kan mereka lebih senior dari kita, jadi kita bisa banyak belajar dari mereka, dari segi dance, terus dari segi pengalaman juga mereka jauh lebih banyak, jadi kita bisa belajar bareng sama mereka. Jadi perasaannya sih bangga, dan semoga aja kedepannya bisa lebih dari itu gitu. 私たちは AKB48 で活動してきて、たくさん日本で学んできたので、JKT48 のメンバーにいろいろ教えてあげられることがあると思うので、メンバーにはどんどん聞いてきてほしいし、教えられることはどんどん教えていって、みんなでチーム J、そして JKT48 をもっともっといいものに作り上げていきたいなと思います。やっぱり JKT48 としてインドネシアに来ていて、普通の留学ではなくJKT48 で来れてて、なんて言うんだろうな、同じ夢を持っている仲間だからこそ言葉が通じなくても一緒のステージに立って気持ちを分かり合うことができると思うし、みんなで一緒に頑張ることができるんだなと思います。 JKT48 劇場でデビューすることができて、安心できる場所ができたので、私はとても嬉しいです。これから JKT48 劇場がもっともっと有名になって、もっとたくさんの方に知ってもらえるように私も努力していきたいと思っています。皆さん応援よろしくお願いします。 JKT48 に来てなんだろう、やりたいことはやっぱりインドネシアでもJKT48 が有名になるのはもちろんなんですけど、AKB も今世界にちょっとずつ羽ばたき始めてるので、 JKT48 もAKB を越すじゃないけど世界に羽ばたいてて、日本とかでも JKT48 知ってるって言ったら誰でも知ってるような、そんな存在に JKT48 がなるように、私もこれから一緒にみんなと頑張っていきたいなって思うし、JKT48 では私も年上の方なんですけど、全然まだまだなこともあるし、